الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين Sadaqallahul azim, sadaqallahu maulana al-karim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Yang pertama kalinya khatib mengajak kepada saudara-saudara sekalian untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan ketakwaan kepada Allah? Di dalam kitab Akhlak Taisirul Akhlak dikatakan, hiya imtisalu awamiri azza wa jalla wajtinabu nawahihi sirra wa alaniyah. Takwa itu adalah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sirra wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi, baik secara sendiri-sendiri, tetap kita melaksanakan ketakwaan kepada Allah dan menjauhkan segala larangan Allah, baik secara ramai-ramai. Kita tetap melakukan ketakwaan kepada Allah, mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhkan segala larangan Allah. Barang siapa yang berpegang teguh kepada takwa, maka dia terpetunjuk. Takwa adalah tali yang sangat kuat. Barang siapa yang berpegang kepada tali takwa, maka dia akan terselamat dunia wal akhirah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Kedua kalinya khatib mengajak kepada saudara-saudara sekalian, marilah kita selalu mencurahkan, membasahkan lisan kita, mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah kekasihnya Allah. Bahwasanya Allah telah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kita diperintahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya telah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kepada kita untuk mendirikan solat. Allah sendiri tidak solat. Allah memerintahkan kepada kita untuk mendirikan puasa, tapi Allah sendiri tidak puasa. Karena hakikat solat dan puasa adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berselawat kepada kekasihnya, Allah dan para malaikat terlebih dahulu telah berselawat kepada kekasihnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Man shalla alayya wahidatan fasallallahu alaihi asyran, kata Nabi. Siapa yang berselawat kepadaku, kata Nabi, satu kali saja, maka Allah akan berselawat kepada kita 10 kali. Arti Allah berselawat, Allah berikan maghfirah, rahmatnya kepada kita 10 kali. Subhanallah. Dan banyak lagi fadilah-fadilah untuk kita berselawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat itu bukan perintah manusia, bukan perintah ulama, tapi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Ahad, Tuhan yang satu. Ikhwanu fiddin, sidang Jumat yang berbahagia. Kita dilahirkan oleh kedua orang tua kita, sehingga sekarang umur kita ada yang berumur
50 tahun, 60 tahun, bahkan ada yang umur 60 tahun. Yang perlu kita ketahui, hakikat Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin tak lain dan tak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan manusia dan jin illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kita hidup di dunia bukan semata-mata untuk mencari kesenangan. Kita di dunia bukan semata-mata untuk mencari kebahagiaan. Kita di dunia bukan hanya untuk tertawa dan menangis. Yang tak lain kita diciptakan oleh Allah ke dunia ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari nafkah keluarga, niatkan untuk beribadah kepada Allah. Kita mencari nafkah, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadikan seluruh kegiatan kita untuk semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu salat. Ikhwanu fiddin, sidang Jumat yang berbahagia. Al-Alama Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya disebutkan ada beberapa golongan yang dikhawatirkan oleh para ulama terdahulu, yaitu meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Di antaranya, qalu aksaru man yukhsha alaihi su'ul khatimah, kata ulama. Banyak orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, yaitu tidak beriman kepada Allah. Ketika kita tidak beriman kepada Allah, maka tidak ada artinya sedekah kita, tidak ada artinya salat kita, tidak ada artinya puasa kita, karena kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak mengaku Allah sebagai Tuhan kita. Kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, kita meninggal dalam keadaan kafir, yaitu ada beberapa golongan. Yang pertama, wal iyadu billah al-mutahawwinu bis shalah, yaitu orang yang suka melalaikan salat. Orang yang suka melalaikan salat dikhawatirkan oleh para ulama meninggal dalam keadaan tidak beriman, meninggal dalam keadaan kafir, karena salat itu diwajibkan di atas kita. Aqimus shalah wa atuz zakah warkamu ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang yang merukuk. Salat adalah salah satu amal yang akan ditimbang terlebih dahulu. Bukan sedekah kita yang akan ditimbang oleh Allah terlebih dahulu, bukan puasa kita, yaitu salat kita. Apabila salat kita baik, amal yang lain pun ikut baik. Karena ada salat adalah imanuddin, adalah tiangnya agama. Apabila tiada tiang di sebuah bangunan, maka atap tidak adalah arti, hiasan tidak adalah arti. Ikhwanu fiddin, sidang Jumat yang berbahagia. Yang kedua, kata para ulama, yang dikhawatirkan meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, yaitu orang yang suka mengonsumsi khamar. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamar wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamar, setiap khamar adalah haram. Di sini bukan termasuk khamar saja, termasuk narkoba, termasuk ganja dan sebagainya. Sesuatu yang memabukkan itu termasuk dalam kategori yaitu khamar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin, sidang Jumat yang berbahagia. Narkoba, minuman keras adalah makhluk yang berdarah dingin yang akan menghancurkan setiap masa depan yang mengonsumsinya. Setiap sel-sel otak mereka akan hancur dengan narkoba. Setiap pikiran mereka akan dihancurkan dengan narkoba dan minuman keras. Ikhwanu fiddin, sidang Jumat yang berbahagia. Sekarang bisa kita lihat,
sudah tersebar di mana-mana. Pengedaran narkoba di mana-mana, baik di kota, bahkan sampai sekarang di pelosok desa bisa kita temukan yang nama narkoba dan minuman keras. Kalau pemuda kita sudah terpengaruh, terkonsumsi oleh narkoba dan minuman keras, apalah jadinya sebuah negara dan desa yang 20-30 tahun dipimpin oleh pecandu narkoba dan minuman keras. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka jauhkanlah anak keturunan kita dari hal yang demikian. Ikhwanu fiddin, sidang Jumat yang berbahagia. Yang ketiga, kata para ulama, yaitu wa uququl walidain, yaitu walladzi yu'zil muslimin, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Sungguh tidak masuk akal seorang anak telah dirawat oleh ibu bapaknya banting tulang, mereka merawat anaknya sampai remaja bahkan dewasa. Ketika mereka dewasa, mereka membentak keduanya. Itu adalah murka Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, "Ridallahu ridal walidain wa syahatallahu wa syahatal walidain." Ridha Allah itu tergantung kepada kedua orang tua, dan murka Allah pun tergantung kepada orang tua. Selagi orang tua menyuruh kepada kebaikan, maka wajib sebagai anak untuk mengikutinya. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam yang ketiga ini termasuk orang yang tidak terselamat, dikhawatirkan tidak selamat imannya dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah ditanya anil kabair, daripada dosa-dosa besar. Apa kata Rasulullah? Al-isyraku billah. Dosa besar itu yang pertama, orang yang menyekutukan Allah, orang yang meminta selain kepada Allah, orang yang tidak percaya kepada Allah. Itulah dosa yang paling pertama, yang paling besar. Yang kedua kata Rasulullah, yaitu wa uququl walidain, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga wa qatlun nafsi wa syahadatuz zur, orang yang membunuh dengan kesaksian palsu. Yang ketiga ini juga dikategorikan oleh para ulama meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Ikhwanu fiddin, sidang Jumat yang berbahagia. Yang keempat, golongan yang dikhawatirkan oleh para ulama meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, yaitu orang yang suka menzalimi orang lain. Mereka memfitnah sesama manusia, mereka menghina, mereka berbuat kasar kepada sesama kaum muslimin dan kepada orang lain. Ini termasuk orang yang dikhawatirkan oleh para ulama meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang, tidak sempurna iman seseorang apabila dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kita sakiti saudara kita, itu juga termasuk dalam kategori atau dalam golongan orang yang dikhawatirkan oleh para ulama meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Ikhwanu fiddin, sidang Jumat yang berbahagia. Yang terakhir kata ulama, golongan yang dikhawatirkan oleh para ulama meninggal keadaan tidak beriman, yaitu mereka yang melakukan dosa besar dan mereka enggan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin, sidang Jumat yang berbahagia. Allah akan menerima taubat kita selagi nyawa masih dikandung badan. Apabila nyawa kita telah dicabut, maka tidak ada lagi kata untuk bertaubat kepada Allah. Maka kalau jika kita dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, ingatlah cepat-cepatlah bertaubat, karena umur kita tidak satu orang pun yang mengetahui kapan kita meninggal dan kapan kita mengakhiri dalam kehidupan ini. Ikhwanu fiddin, sidang Jumat yang berbahagia. Maka daripada itu, mari kita arahkan keluarga kita, kerabat kita untuk menjauhkan 5 golongan ini, agar mereka juga
bisa terjauh dari yang namanya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya orang beriman, wahai orang beriman, kata Allah, jaga diri engkau dan keluarga engkau dari api neraka. Ikhwanu fiddin, sidang Jumat yang berbahagia, yang terakhir kalinya khatib akan menyampaikan pesan-pesan Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa isinya? Setelah disampaikan, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, "Wahai sahabat, apakah kalian ingin mendengar wasiat Jibril kepada aku?" "Ya, tentu ya Rasulullah." Apa kata malaikat Jibril? "Isma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah sesuka engkau. Apapun yang ingin kau lakukan di dunia, lakukanlah. Apakah kau ingin berbuat jahat? Apakah kau ingin berbuat baik? Lakukanlah. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, bahwa sesungguhnya engkau akan mati. Syariat Allah telah Allah turunkan. Kebaikan telah diturunkan kepada para rasulnya dan para pewaris, para ulama. Yang kedua kalinya, pesan yang kedua, wahbib ma syi'ta fa innaka mafariquh. Cintailah apa yang ingin kau cintai, bahwa sesungguhnya apa yang engkau cintai akan berpisah dari engkau. Kalau bukan engkau memisahkan darinya, dia akan memisahkan diri daripada engkau. Di dunia ini, kalau kita ingin mencintai dunia silakan, ingin mencintai harta silakan, tapi ingat, akhir-akhirnya kita akan terpisah dari apa yang kita cintai. Yang ketiga, pesan Jibril, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Lakukanlah apa yang ingin kau dilakukan di atas dunia ini, tapi ingat, apa yang kau lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kesalahan pun akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil zarah pun kebaikan kita akan dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup kita hanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin, sidang Jumat yang berbahagia, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari kategori meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قضي الحاجات. اللهم اختم لنا أعمالنا بحسن الخاتمة ولا تحتم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يشكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.